Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mitra Cahyadi, mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, kelas eksekutif. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen yang saya ambil judul Sistem Informasi Pemasaran dan Penjualan Perumahan dengan Sistem Informasi Digital Berbasis Web pada PT Sugi Graha Indah Sintang, Kalimantan Barat. Yang pertama, Sistem Informasi Pemasaran Perumahan dan Penjualan Tanah Kaplingan pada PT SGI. Sistem pemasaran perumahan yang sedang berjalan pada perusahaan properti dan real estate saat ini masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien dalam melakukan promosi rumah karena sedikitnya informasi tentang perumahan yang dijual tersebut. Untuk menyelesaikan masalah di atas, meningkatkan penjualan dan menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, maka dengan ini kami menawarkan sistem informasi untuk pengembangan perumahan dalam strategi pemasaran dan penjualan dengan mengimplementasikan sistem digitalisasi dan e-commerce. Untuk membangun sebuah sistem informasi tersebut yang dibuat dapat menjadi media promosi dan sistem informasi membantu meningkatkan penjualan dan menekan biaya operasional bagi perusahaan. Dari masalah tersebut di atas, sistem pemasaran perumahan saat ini sistem informasi perumahan yang diterapkan masih bersifat manual dengan menggunakan sistem offline. Pada kesempatan ini PT SGI atau Sugi Graha Indah masih menggunakan sistem manual seperti pembuatan flyer, brosur, dan pemasangan baliho, sehingga operasional yang dikeluarkan itu cukup besar. Dan yang kedua, sistem pemasaran menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan aplikasi lainnya, menggunakan iklan radio, flyer, baliho, dan spanduk promosi masih secara manual. Sama seperti di atas, cuma di sini sudah menggunakan seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, yang mana kapasitasnya hanya sebagai pemberi informasi secara pasif tanpa dapat mengetahui bagaimana kondisi dan letak serta lokasi yang tepat untuk konsumen membeli perumahan atau tanah. Konsumen baru ke kantor untuk bertransaksi, proses penjualan masih menggunakan sistem internal. Nah, dalam kesempatan ini konsumen harus datang ke kantor untuk mengecek atau melihat di mana atau bagaimana kondisi perumahan tersebut. Yang keempat, sistem komputerisasi masih bersifat intern, belum terkoneksi antar bagian atau belum mengadopsi sistem digital. Dalam hal ini adalah sistem yang dikembangkan oleh PT SGI itu masih hanya bersifat intern, hanya menginput data konsumen dan pembayaran konsumen, hanya seperti itu saja, sehingga seluruh data itu tidak bisa langsung link atau bisa menjadi satu antar manajemen, yaitu manajemen bawah sampai ke manajemen top manajemen. Jadi pengembangan yang dilakukan oleh PT SGI masih bersifat manual. Baik, sistem informasi pemasaran baru. Membangun sistem informasi yang baru merupakan salah satu jenis dari perubahan operasional yang direncanakan. Pengenalan dan suatu sistem informasi yang baru melibatkan jauh lebih banyak daripada perangkat keras dan perangkat lunak yang baru. Ini juga meliputi perubahan dalam pekerjaan, keahlian manajemen dan organisasi. Ketika merancang suatu sistem informasi yang baru, maka kita akan merancang ulang organisasi para pembangun sistem untuk memahami bagaimana suatu sistem itu akan mempengaruhi proses bisnis
yang spesifik dan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Pengembangan sistem informasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses pencatatan transaksi yang berhubungan dengan penjualan dan persediaan barang agar proses bisnis perusahaan lebih efektif dan efisien. Ini adalah contoh promosi PT SGI Property dari flyer, mungkin dari Instagram dan lain yang masih bersifat pasif. Jadi maksud saya bersifat pasif itu orang atau konsumen itu hanya memandang tanpa bisa mengetahui atau mencari informasi lebih lanjut tentang produk yang dijual. Selanjutnya ini adalah flowchart yang ada yang sekarang di PT SGI, yaitu yang seperti ini, ada brosur, kantor pemasaran, sosial media, rumah contoh, dan semua itu bermuara di semua kantor pemasaran. Jadi memang konsumen itu lebih harus datang ke kantor pemasaran atau kantor PT SGI ini untuk melakukan transaksi atau hanya sekedar melihat lokasi. Baik, selanjutnya pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi adalah proses pencarian solusi atau pemecahan dari suatu masalah baik secara terstruktur maupun berorientasi objek. Pengembangan serta terstruktur biasanya lebih menekankan pembuatan sistem berdasarkan proses kerja atau prosedur yang telah ditetapkan, sedangkan pengembangan sistem berorientasi objek lebih menekan pembuatan sistem terhadap peran objek yang terlibat di dalam sistem tersebut. Yang kedua, pembangunan sistem informasi. Pembangunan sistem informasi merupakan hal yang penting dalam pengembangan sistem informasi. Berikut ini definisi pembangunan sistem informasi atau Information System Development menurut Pak Hali. Yang pertama, kumpulan kegiatan para analisis atau sistem perancang dari pemakai yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. James Sense 1989. Yang kedua, proses membangun mengimplementasikan sistem informasi sedemikian rupa sehingga sistem informasi tersebut menjadi ada atau diwujudkan. Toto Soeharto 2002. Proses yang ketiga, proses merencanakan pengembangan dan mengimplementasikan sistem informasi menggunakan metode atau taktik dan alat bantu pengembangan tertentu. Baik, selanjutnya strategi baru pada sistem informasi yang akan dikembangkan pada PT SGI, yaitu menurut pemasaran PT SGI Property, tingkat penjualan perumahan dan tanah kapling di bulan Januari 2022 sampai Juni 2022 sebanyak 40 unit rumah dan 30 kapling tanah. Sangat dari waktu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sekitar 5 bulan itu bisa laku 40 unit rumah dan 30 unit tanah. Mengkoneksikan sistem informasi pemasaran berbasis data digital dan terkoneksi antar bagian dan manajemen bawah sampai ke atas. Membuat sistem penjualan dan pemasaran melalui sistem web yang dapat diakses oleh calon konsumen. Sistem aplikasi dibuat dengan sistem link yang by application yang dapat memformulasikan kepada konsumen tentang produk dan sistem penjualan. Selanjutnya, menampilkan titik koordinat melalui sistem GPS drone yang terus diupdate oleh admin. Menjalankan price list dan sistem pembelian cash atau kredit serta mencantumkan persyaratannya. Selanjutnya, sistem ini tetap dipromosikan melalui sosial media. Baik, selanjutnya yaitu sistem yang akan dibangun. Yang pertama, sistem data web, bisa juga menjadi APK dan informasi perusahaan. Sistem ini digunakan untuk menginformasikan kepada seluruh manajemen PT SGI Property tentang informasi penjualan dan data konsumen, sehingga seluruh komponen manajemen dan level bawah sampai level atas dapat mengakses sistem informasi pemasaran dan penjualan perumahan.
Selanjutnya, sistem aplikasi berbasis web. Fitur pada sistem ini dibuat untuk menginformasikan kepada konsumen tentang produk yang akan ditawarkan, serta konsumen dapat booking atau membooking dan memilih sendiri perumahan atau tanah yang akan dibeli melalui sistem GPS dan foto drone, sehingga konsumen yang berada di luar dapat mengakses tanpa harus turun ke lapangan. Nah, sistem ini akan memudahkan oleh konsumen untuk mencari lokasi. Jadi PT SGI menyediakan lokasi-lokasi tempat perumahan dan lain-lain. Misalnya konsumennya dari Pontianak, jadi mau membeli atau berinvestasi di Sintang dengan membeli tanah, misalnya di PT SGI, cukup hanya dengan melihat, membuka aplikasi tersebut atau loading pack aplikasi tersebut, pilih tentang pemilihan atau lokasi tanah. Di situ PT SGI akan menambahkan di mana lokasi yang tepat dengan menggunakan GPS, dan lebih detail lagi akan menggunakan foto drone, sehingga konsumen bisa tahu berapa meter sih jarak dari jalan masuk ke dalam rumah, berapa yang udah jadi, berapa yang udah di booking. Itu salah satu keunggulannya. Yang selanjutnya, sistem pengendalian. Fitur ini dapat dibuat untuk sistem pengendalian dalam penyaluran informasi terkait data konsumen. Sistem pengendalian ini dibangun juga di dalam aplikasi ini atau dalam super web ini untuk mengendalikan aplikasi dan juga sistem. Jadi, dan juga mengamankan data-data konsumen. Baik, ini dia adalah dari flowchart yang di atas yang sederhana. Kita bangun flowchartnya seperti ini. Yang pertama, konsumen, ke loading pack, produk list, apa saja perumahan atau tanah. Di situ nanti dari konsumen itu berhubungan dengan marketing dan juga admin, dan juga nanti data yang sudah dimasukkan oleh admin itu dikirim ke database. Database mengirim juga ke manajemen sistem. Manajemen sistem itu terdiri dari beberapa komponen manajemen. Setelah itu masuk ke analisis. Analisis ini dianggapkan bahwa apakah konsumen ini cocok untuk atau syaratnya terpenuhi. Selanjutnya masuk ke laporan. Laporan ini yang langsung dilaporkan kepada pimpinan, sehingga pimpinan memanggil para manajemen atau para manajer untuk melakukan meeting, sehingga dan terakhir, kalau semua persyaratannya sudah lengkap, maka terjadilah deal. Baik, selanjutnya menu proses pada sistem informasi. Nah, di sini ada menu proses seperti menu beranda. Itu ada promosi, pemilihan lokasi, pemilihan model rumah, informasi stok, informasi pembelian, informasi marketing, informasi status pembayaran, customer service, dan lain-lain. Dan juga ada sistem menu sistem manajemen, yaitu informasi akses data, sistem informasi pengguna, informasi link, keseluruhan tingkatan manajemen, informasi pembayaran, pengendalian sistem, dan keputusan. Itu ada menu sistem marketing. Nah, di sini sistem marketing itu yang dipegang oleh para sales. Contohnya informasi pada waktu order dan ketentuan pembelian. Sistem informasi BI checking ini, aplikasi ini bisa langsung menghubungi pihak bank, dan misal pihak bank melakukan BI checking, informasinya akan dimasukkan ke dalam akun konsumen tersebut. Habis itu ada sistem informasi keuangan, yaitu sistem keuangan cash dan kredit, analisis harga pembayaran, semua sistem transfer. Nah, yang pertama adalah menu beranda. Ini khusus untuk konsumen. Jadi konsumen dapat memilih lokasi, stok, dan di mana tempat-tempat yang akan dibangun. Selanjutnya ada sistem manajemen. Nah, ini khusus untuk dipegang oleh manajemen. Nah, selanjutnya juga ada sistem menu marketing. Di sini marketing juga memiliki satu akses untuk dapat mengakses apa saja yang ada di dalamnya. Dan juga menu sistem keuangan. Nah, sistem keuangan ini yang menjalankan atau mencari celah bagaimana dana-dana itu atau yang sudah DP, yang sudah bayar dan lain-lain itu dapat langsung
kalkulasikan atau menjadi salah satu laporan keuangan. Ini contoh halaman login konsumen. Mungkin di sini saya hanya menggambarkan melalui gambar. Di sini adalah PT Sugi Gerahaya Indah Real Estate Company, perusahaan properti ternama di Kabupaten Sintang dan Kalimantan Barat. Di sini di menu ini konsumen wajib untuk login, atau kalau belum login itu kita membuat akun dulu, bisa menggunakan email atau menggunakan nomor HP. Jadi namanya diisi, password dan lain-lain. Setelah itu kita akan masuk di menu yang pertama, beranda. Beranda ini adalah berisi tentang promosi-promosi yang dilakukan oleh PT SGI, dan juga bisa juga foto-foto tentang orang-orang yang telah testimoni orang-orang yang telah membeli perumahan atau tanah tersebut. Ini peta lokasi. Peta lokasi contohnya konsumen mengklik di situ lokasi mana yang akan dipilih, terus tampilan akan berubah menjadi, misal contoh kita ada pilihan yaitu melalui Google Earth atau melalui Google Map, dan juga ada melalui foto udara menggunakan drone. Jadi di dalam aplikasi ini seperti yang sebelah kanan ini adalah Kapling Jora atau Tertung. Di situ gambarnya jelas sekali, dan juga ada tanah atau perumahan mana yang sudah di booking dan yang belum, sehingga konsumen dapat memilih langsung, mengklik itu langsung. Setelah mengklik itu langsung konsumen langsung diarahkan ke admin. Admin misalkan harus perlu fee booking untuk booking. Jadi misalkan booking 1 juta, tinggal transfer aja. Situ nanti akan timbul di menu pembayaran itu kalau kita sudah melakukan pembookingan atas perumahan tersebut. Dan juga keunggulan dari sistem informasi ini adalah konsumen itu dimudahkan sekali. Contohnya progres pembangunan perumahan misalnya, itu akan dikirim terus oleh admin selama 1 minggu. Di minggu akhir itu admin akan mengirimkan gambar progres pembangunan perumahan misalnya. Dan juga sistem ini dapat membuat konsumen itu berkreasi tentang rumahnya. Jadi saya mengambil tagline yaitu kreasikan rumahmu, kami yang realisasikan. Pada kesempatan itu konsumen dapat memilih seperti keramik apa yang digunakan, kloset apa yang digunakan, shower apa yang digunakan, dan lain-lain. Nanti itu akan timbul di menu, yaitu menu atur sendiri rumahmu atau buat sendiri rumahmu. Jadi konsumen dapat memilih, misalkan di kamar mandi harus menggunakan keramik dengan campuran granit misalnya, sehingga itu akan kita tambahkan ke dalam kos pembelian. Jadi contoh rumah itu harganya 200 juta, akhirnya dia mengupgrade rumahnya, membeli atau memilih sendiri bahan material apa yang diinginkan, sehingga harganya menjadi 250 juta misalnya. Baik, selanjutnya ini adalah pembelian aplikasi dan update itu 2.700.000 per tahun. Domain digunakan untuk mempermudah akses ke website 400.000 per tahun. Penyewaan server untuk menyimpan data dalam website itu 2 juta per tahun. Biaya maintenance dan pembaruan desain interface itu 600.000. Tenaga IT menjalankan serta mengendalikan sistem yaitu 40 juta per tahun. Jadi dari semua itu, kos yang diperlukan per tahunnya itu sekitar 45.700.000. Sedang proyeksi, saat ini PT Sugi Properti menghabiskan biaya sekitar 100 juta rupiah per tahun untuk keperluan marketing secara offline dan online, serta publikasi. Dan dengan adanya sistem ini, PT SGI Properti dapat memangkas biaya hingga 54,3% atau setara dengan 54.300.000 rupiah per tahunnya. Baik, kelebihan dari aplikasi ini yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja marketing PT SGI, memangkas biaya pengeluaran pemasaran,
mempermudah distribusi informasi ke pelaku komunikasi internal dan eksternal pemasaran. Kekurangan, proses, maintenance dan error sistem bisa saja dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah terjadi gangguan, misalnya gangguan internet dan lain-lain. Menumbuhkan membutuhkan akses internet, ya sudah pasti karena ini akan menjadi yang melink atau membagikan ke seluruh itu membuat sistem ini menjadi sistem yang menjadi digitalisasi perangkat komputer, sehingga seperti misalkan ASN ingin memberi rumah dan lain-lain itu cukup dengan persyaratan yang sudah diterapkan, sehingga langsung ke membuka aplikasi tersebut dan langsung bisa mengakses dan juga dapat mendapatkan rumah tersebut. Kesimpulan dari materi tersebut dapat simpulkan bahwa keputusan untuk menggunakan dan mengembangkan sistem tersebut memiliki banyak manfaat dalam penggunaannya. Untuk itu, kami berkesimpulan bahwa sistem ini dapat digunakan dan terus dikembangkan. Nah, saya ingin menjelaskan lagi bahwa sistem ini merupakan sistem pemasaran dan penjualan perumahan secara online. Saya perlu jelas kembali. Jadi seperti sistem pembayarannya itu misalkan booking atau yang kredit itu menjadi satu item, tanggal sekian, jatuh tempo dan lain-lain itu bisa dibaca atau bisa dilihat dari aplikasi tersebut dengan mengakses akun, masukkan akun tersebut. Jadi konsumen di luar daerah pun itu bisa dapat membeli perumahan tersebut dengan kemudahan-kemudahannya, seperti dia akan melink ke bank-bank yang lain supaya bank-bank rekanan PT SGI agar bank-bank tersebut langsung merespon itu tanpa kita harus ke bank dan lain-lain. Jadi, dan kedua yaitu sistem pembuatan rumah. Misalkan kita dapat mengatur spek, kita bisa membeli misalkan kayak kloset atau keran wastafel, pengennya pakai Toto, itu bisa kita request dan itu bisa menjadi dan masuk dalam biaya tambahan, sehingga konsumen tidak usah capek-capek lagi untuk mencari tukang di luar, sehingga rumahnya jadi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.